Dia hadir didampingi oleh kita. Yang kedua, langkah yang berikutnya kami panggil Siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terkini dan teraktual untuk Anda. Bersama saya Virginia Swastika dan inilah Breaking News selengkapnya. Direskrimsus Polda Lampung gelar kompres kasus Bendungan Marta 3 Lampung Timur. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Lampung akan menggelar konferensi pers atau konpres terkait dengan kasus Bendungan Marga 3 Lampung Timur pada Selasa 19 November 2024. Polda Lampung akan melakukan konferensi pers dugaan terkait tindak pidana korupsi atau tipikor pengadaan tanah genangan atas tanam tumbuh dan tegakkan pada Bendungan Marta 3 di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2020 hingga 2022. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika direncanakan akan memimpin konferensi perkembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi tipikor Marga 3. Direskrimsus Polda Lampung Kombes Pol Doni Arif Pramto Direskrimsus Polda Lampung Kombes Pol Doni Arif Pramtomo hingga Kabid Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astuti. Polisi menghadirkan barang bukti berupa uang pecahan Rp1.000 bertumpuk-tumpuk dan uang pecahan senilai Rp50.000. Termasuk di dalamnya juga ada berkas-berkas dan Honda Vario hitam. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus Bendungan Marta 3 Lampung Timur, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Bayu Saputra. Halo rekan Bayu. Halo. Iya, halo. Iya, halo rekan. Iya, Bayu, bisa dijelaskan mengenai kondisi terbaru di sana? Halo? Ya, halo. Ya, halo. Bayu bisa dijelaskan mengenai kondisi konferensi pers terkait dengan Bendungan Marta 3 Lampung Timur? Bang Tri. Tengah-tengah. Hadir Bang Tri. Kabit. Atas. Enggak cukup. Bawah. Ya. Juga Bang Tri. Maka Bang Tri. Udah. Semangat Abang Tri. Itu gua Bang Tri. Jadi dibagi mana Pak? Yang dibagi mana Pak? Besan. Besan. Halo.
Iya, Terusan. Aduh. semangat menteri. Menteri semangat. Ya hadir. Nanti. Saya menyampaikan. Orang yang menunggu. Anjir. Kalau kurang tenaga nggak apa-apa, kita bantu. Pas, betul aja ya. Cukup Pak. Pas, saya sudah membuka jalan, ya hidupin Hasan, terus pepet aja. Ya kayak tadi. Iya, iya. Udah cukup. Udah pas ya. Yang cek dulu. Cukup. Ada. Saya masih ada. Aman ya. Itu aman seperti itu. Ya. Saya udah dikonsultasi. Ya, tutup. Ya. Ya. Kalau kita buka, Itu adalah AS. Oh ya benar, tepat ya orang itu. Jadi kepala BPN, kemudian Kepala mantan Kader, anggota Satgas B. Satgas B itu adalah panitia tanam tubuh. Ya. berarti sejauh ini masih 4 itu ya? Sampai dengan saat ini masih Pak. Yang kaderan itu di total apa? Sementara belum ya, karena kami nilai yang bersangkutan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mereka sampai dengan saat ini kooperatif. Kami panggil, mereka hadir didampingi oleh penasihat hukumnya. Seperti itu. Ya. Kontak lain seperti itu. Apa? Kenapa? Iya deh, udah ada berapa dia yang kita blokir deh? Situ deh. Ada nggak pas Kalau kalian bertanya sih, ya, berapa jumlahnya? Ini setiap hari kami ini melaporkan kepada tim take down situs-situs yang bermuatan video online. Ya. Kalau bisa saya katakan, satu hari saja kita bisa melakukan permintaan take down kepada Komdigi itu sekitar 20 sampai dengan 30 situs. Itu setiap hari ya. Ya, hasil batu di cyber itu setiap hari. Ya. Kalau sampai dengan saat ini, ya, 3 ribuan lah. 3 ribuan lah. Take down kepada Komdigi. sepanjang 2024. Ya, sepanjang 2024. Ya. Kalau untuk jurus pelaku penindakan
Sampai saat ini tersangka yang telah kami lakukan penahanan ini sebatas orang-orang mempromosikan ini yang kemudian mereka mendapatkan pendapatan daripada promosi itu, seperti itu. Afiliator sendiri melakukan dalam sebuah itu ada pemantauan. Oh jelas, ya, beberapa tersangka yang kami tetapkan saat ini ada yang kemudian berproses sebagai ya mereka sebagai berproses. Kalau tersangkanya sendiri jumlah estimasinya akan Jadi begini, pemberantasan judi online ini tidak hanya ditekankan kepada Direktorat Krimpus melalui Subdit Cyber. Namun, karena ini sudah dikatakan sebagai bahaya nasional, Direktorat Krimpum pun juga melakukan penindakan terhadap tidak hanya judi-judi yang sifatnya konvensional, namun judi online pun juga mereka lakukan. Jadi kalau kita total penindakan yang dilakukan oleh Krimpum dan kami, ya ini bisa dikalkulasikan takedown di dua situs ya, dengan jumlah tersangka yang sangat banyak sekali kalau kita melakukan. Kemudian pun juga yang di Polres pun juga begitu. Selain online, mereka pun juga melakukan kegiatan terhadap judi-judi yang sifatnya domestik. Yang istilahnya pada tahun ini judi di Arab lah. Gitu. Oke, tadi Bang. Oke. Sedikit. Apa? Bang Diki tadi ini diamankan sama empat tersangka ini dan kemudian untuk uangnya itu kita ambil disimpan dari rumah. Uangnya tentunya kami titipkan di bank. Karena kami tidak memiliki penyimpanan. Aman. Di Polda ini kami juga di tempat yang Ini pada BB uang itu BB uang itu ditemukannya di mana? sebagian ada dari rekening para tersangka, sebagian dari para saksi yang kemudian dititipkan dalam tubuh oleh para tersangka. Ya, Pertama, ya ditunggu saja. total yang setelah diselamatkan berapa sih? 49. Total hasil perhitungan kerugian negara dari perkara ini adalah 43 M sekian. Ya, yang berhasil kami lakukan penyitaan ini adalah 9 miliar 300 juta rupiah. Yang tadi, yang bilang itu ya. Ditambah lagi dengan 134 juta. Yang dari tangan Dari tersangka. Ya, dari tersangka. tambah Ya. motor. Sama motor itu 134. Ya. Gitu ya. Oke? Siap. Terima kasih, Pak. Iya, Baik Tribuners, itulah breaking news terkait dengan konvers kasus Bendungan Marta 3 Lampung Timur. Saya Virginia Swastika pamit, terima kasih dan sampai jumpa.